Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Farabila. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan agar perusahaan bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yuk, simak terus video ini sampai habis. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas karyawan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Ini bisa mencakup segala sesuatu, mulai dari kursus, workshop, monitoring, hingga pelatihan on the job. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada keterampilan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Mengapa pengembangan sumber daya manusia begitu penting? Yang pertama, karyawan yang terampil dan berpengetahuan akan bekerja lebih efisien dan produktif. Yang kedua, dengan terus belajar dan berkembang, karyawan akan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang selalu berkembang. Yang ketiga, perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi karena karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga membantu perusahaan menciptakan budaya kerja yang positif dan inovatif. Ada berbagai metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, pelatihan formal. Ini biasanya melibatkan kelas-kelas atau kursus yang memberikan teori dan pengetahuan dasar. Pelatihan formal bisa diadakan di dalam perusahaan atau melalui lembaga pendidikan eksternal. Yang kedua, ini adalah metode yang lebih praktis dan interaktif, di mana karyawan bisa melalui diskusi dan latihan khusus. Yang ketiga, monitoring dan coaching. Ini memungkinkan karyawan belajar langsung dari pengalaman senior atau pelatihan profesional, sehingga mereka bisa mendapatkan bimbingan dan masukan yang spesifik. Yang keempat, e-learning dan online courses. Dengan perkembangan teknologi, pembelajaran online menjadi semakin populer. Karyawan bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan mereka sendiri. Kelima, ada on the job training. Pelatihan ini dilakukan langsung di tempat kerja dan meyakinkan karyawan belajar sambil bekerja sehingga mereka bisa langsung menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru yang mereka dapatkan. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat perusahaan X. Mereka menerapkan program pelatihan berkelanjutan untuk semua karyawan baru selama 6 bulan pertama. Program ini mencakup berbagai bentuk pelatihan, mulai dari kelas formal hingga monitoring dan on-the-job training. Hasilnya, produktivitas tim meningkat sebesar 30% dan turnover karyawan turun drastis. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia membawa hasil nyata dan signifikan. Dengan mengembangkan sumber daya manusia, perusahaan bisa mencapai berbagai manfaat seperti peningkatan produktivitas. Karyawan yang terlatih lebih efisien dan pekerjaan ini. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Karyawan yang terus belajar cenderung lebih inovatif. Yang ketiga, ada kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih puas dan loyal. Yang keempat, ada adaptabilitas. Karyawan yang terus belajar mudah beradaptasi dengan perubahan. Bagi kalian yang ingin terus berkembang, ada beberapa tips yang bisa diikuti. Manfaat peluang pelatihan. Jadi, ambil bagian dalam semua pelatihan yang disediakan perusahaan. Yang kedua, belajar mandiri. Cari tahu kursus online atau workshop tambahan yang bisa diikuti di luar jam kerja. Yang kelima, terus ada jaringan profesional. Bergabunglah dengan komunitas profesional dan jaringan yang relevan dengan bidang kalian. Terus ada pembelajaran sepanjang hayat. Jadilah seseorang yang ingin tahu dan mencari ilmu baru. Bagi perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengembangkan SDM. Yang pertama, program pelatihan berkelanjutan. Buatlah program pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur. Yang kedua, monitoring dan coaching.
dan coaching, sediakan program monitoring dan coaching untuk karyawan. Yang keempat, ketiga, ada manfaat teknologi untuk menyediakan pembelajaran online. Lalu ada penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perkembangan signifikan. Jadi dengan pengembangan sumber daya manusia, kita bisa mencapai dua tujuan utama: meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan, serta mencapai kesuksesan perusahaan. Jadi mari kita terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan jangan pernah berhenti dan berkembang ya. Dadah.